hanya di dalam satu nama, yaitu nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang luar biasa, kami berdoa. Kita sama-sama katakan, amin. Haleluya. Saya diberikan sebuah tema yang sangat dahsyat, yang sangat luar biasa, dan saya sangat suka sekali waktu bacanya. Buka bersama-sama saya di Kolose pasal yang kedua. Saya diberikan ayat ini, ayat yang ke-6 sampai ke-7, nanti sebentar kita akan lihat korelasinya seperti apa. Ini ada di dalam hati saya sudah bertahun-tahun, dan saya mau mengajarkan sesuatu yang mungkin out of the box, dan mungkin sesuatu yang gak pernah kita pikirkan sehari-hari. Sesuatu yang sangat penting dalam hidup ini, dan ini cocok sekali dengan apa yang saya mau bagikan. Firman Tuhan mengatakan begini, Kolose 2 ayat yang 6 sampai 7 mengatakan begini. Kamu telah menerima Kristus Yesus, Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Saya mau supaya kita mengerti di dalam Dia itu maksudnya apa, ya. Kata di dalam Dia itu maksudnya ada di dalam hadiratnya Tuhan, ya. Sebentar kita bahas, ya. Kita baca dulu ayatnya, sebentar kita bahas, ya. Kemudian ayat 7 mengatakan begini, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Kalau dibangun di atas Dia itu berbicara soal kebenaran. Kita hidup harus di atas kebenaran. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Iman telah diajarkan kepadamu, ya. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Ini saya mau bahas, ini dahsyatnya luar biasa. Melimpah dengan syukur. Melimpah with thanksgiving, ucapan syukur. Ini yang luar biasa, ini adalah kunci daripada ayat ini, adalah kunci daripada segala-galanya. Ini adalah kunci daripada kehidupan sebenarnya. Ya. Nah, tinggal di dalam Tuhan, itu bicara soal hadirat Tuhan. Hadirat dengan kehadiran itu beda. Saya bisa bilang begini sama saudara di tempat ini. Kemarin saya ke wedding di hotel A misalnya. Ngobrol-ngobrol, tiba-tiba ada yang kasih tahu, loh saya juga di situ. Terus kemudian kita ngobrol lagi, loh kok gak ketemu? Iya ya, rame sih. Betul? Kita sama-sama hadir di situ, betul? Tapi kita tidak menikmati hadirat. Sesuatu hadirat, the presence of God, bahasa Inggrisnya. Itu adalah sesuatu yang dikatakan dalam bahasa aslinya countenance to countenance, face to face atau intimacy with God. Itu namanya hadirat. Jadi makanya di firman Tuhan kalau kita pelajari selalu di dalam hadiratnya ada aman, ada nyaman, ada kesembuhan, ada hal-hal dahsyat terjadi di dalam hadirat Tuhan. Tuhan bisa hadir pada saat ini di tempat ini, tapi ada beberapa daripada kita yang pulang mengatakan begini, aku rasakan hadiratnya, ada juga yang mengatakan aku tidak rasakan hadiratnya. Itu tergantung sama kita. Jadi sebuah kehadiran belum tentu bisa menghadirkan sebuah hadirat. Tapi di dalam sebuah hadirat pasti ada kehadiran. Itu maksudnya. Saya bisa hadir di dalam rumah saya. Tetapi anak saya yang ada di kamar sebelah bisa jatuh dari kursi karena hadirat saya tidak ada bersama-sama dengan dia. Ngerti maksudnya? Karena hadirat saya tidak ada di samping dia, saya tidak bisa proteksi dia, dia jatuh dari atas kursi. Padahal saya hadir bersama-sama dengan dia di dalam satu rumah. Tapi hadirat saya tidak bersama-sama dengan dia. Yang paling penting dalam kehidupan ini adalah kita ada di dalam hadirat, the presence of God. Itu maksudnya. Hidup di dalam Tuhan, itu adalah di dalam hadirat Tuhan. Pertanyaan berikutnya. Kita kembali, saya sangat suka dengan, saya nggak tahu saya pernah bahas apa tidak di tempat ini tentang perjalanan kehidupan kalau kita pelajari dari kitab Kejadian. Karena saya tidak ada pernah habis-habisnya mempelajari kitab Kejadian, saya sedang mengupas lagi beberapa ayat yang ada di situ, khususnya Kejadian 1 dan 2, tentang proses daripada kreasi dan bagaimana rencana awal Tuhan ini tidak pernah bisa digagalkan sama manusia. Nanti satu waktu kita bisa kupas perlahan-lahan. Kitab Kejadian adalah sesuatu kejadian atau Genesis atau awal dari segala sesuatunya. Dan rancangan awal Tuhan pada awalnya tidak pernah bisa digagalkan. Pernah didistorsi oleh iblis, tapi nggak pernah bisa digagalkan. Jadi waktu Yesus mati dan bangkit lagi bukan sekedar kita menerima sebuah kehidupan kekal saja, tapi kehidupan yang di awal itu yang sudah diciptakan bagi kita, rancangan awal itu, kita harus kembali ke situ. Makanya harus dipelajari. Kenapa manusia dikatakan tidak baik kalau seorang diri? Itu seringkali ayat ini dimutilasi tapi tidak dibaca secara kontekstual dan akhirnya kita nggak ngerti. Kenapa manusia harus seorang diri? Nanti satu hari ya kita bahas. Kita akan terbengong-bengong ketika kita mempelajari bahasanya dan kemudian lihat ayat-ayat sebelumnya ternyata wow luar biasa sekali. Gak sembarangan orang bisa datang begini. Gak baik loh kata firman Tuhan seorang diri, yuk kita nikah yuk, enak aja. Gak sesimpel itu, tidak sesederhana itu.
Makanya firman Tuhan nggak bisa dimutilasi, kontekstual. Dibacanya betul-betul kontekstual. Dimengerti secara kontekstual, makanya kenapa ketika berdiri di atas kebenaran, kebenaran memerdekakan kita. Harus mengerti kebenarannya. Nah sekarang pertanyaannya lagi. Kita kembali ke dalam Kejadian, kepada awalnya. Manusia pada awal diciptakan di dalam hadirat Tuhan. Betul? Di dalam hadirat Tuhan. Perhatikan dan camkan ini baik-baik. Di dalam hadirat Tuhan pada saat itu, manusia tidak memerlukan prosesi seperti yang kita lakukan pada malam hari ini. Ya, kita ada praise and worship, kemudian kita ada khotbah dan lain sebagainya. Manusia berkomunal langsung sama Tuhan. Merasakan hadirat Tuhan itu betul-betul face to face. Udah nggak ada lagi seperti yang saat itu. Nanti sampai kita berjumpa lagi dengan dia. Betul-betul intimacy to the max. Kata sempurna, ya, kondisi manusia pada saat itu digambarkan begitu sempurna sampai nggak ada kata yang bisa menggambarkan kata perfect atau sempurna. Jadi kalau dipelajari bahasa aslinya, kondisi manusia pada awalnya itu harus ada kata tambah, yaitu lebih daripada sempurna. Kan dahsyat. Nggak ada kata-kata yang bisa menggambarkan betapa sempurna atau perfect. Jadi harus dikatakan more than perfect atau lebih daripada sempurna. Karena manusia merasakan atau hidup di dalam hadirat Tuhan. Sekarang pertanyaan saya yang sangat penting. Kok bisa hidup di dalam kondisi yang lebih daripada sempurna, terus jatuh dalam dosa? Pernahkah kita berpikir, manusia, saya selalu tantang diri saya, kalau pelajari firman Tuhan, saya sangat kritikus sekali sama diri saya sendiri. Saya selalu bertanya sama diri saya sendiri, kok bisa sih? Kok bisa sih ini terjadi? Dan kemudian saya bilang sama Tuhan, Tuhan saya mau pelajari, bukakan kepada saya dan bukakan sampai betul-betul ngelotok Tuhan. Dan ini bertahun-tahun saya bergumul, saya bilang, Tuhan ini kenapa? Dan akhirnya ketemu sebuah benang yang luar biasa, yang ditarik dari kitab Kejadian sampai Wahyu, yang menggambarkan bagaimana akibat manusia jatuh dalam dosa, dan kenapa manusia jatuh dalam dosa. Sekali lagi, kondisinya lebih daripada sempurna. More than perfect. Pertanyaan sekali lagi, kok bisa jatuh dalam dosa? Ada dalam hadirat Tuhan loh. Sebabnya kenapa? Coba kita baca ya, Kejadian pasal yang kedua. Kita backtrack dari belakang, dan kemudian nanti kita akan lihat bagaimana perjalanan kehidupan manusia sampai kepada hari ini, gara-gara suatu hal ini yang kita mau bahas. Kejadian pasal yang kedua, ayat yang ke-16, mengatakan begini. Kejadian pasal yang kedua ayat 16. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Kepada manusia itu kepada pria ya. Nanti satu waktu kita juga bahas tentang fungsinya pria, bukan kepada wanita. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari yang kau makannya pastilah engkau mati. Pastilah engkau mati artinya dipisahkan dari hadirat Tuhan. Itu mati. Kata mati adalah dipisahkan dari hadirat Tuhan. Manusia mengalami dua fase kematian. Yang pertama dipisahkan dari hadirat Tuhan, yang kedua mati secara fisik. Makanya kenapa waktu Yesus mati di kayu salib, ringkas saja, waktu dia mati di kayu salib, ada sesuatu hal yang sangat, bahasa Inggrisnya dreaded for him. Sesuatu yang sangat betul-betul menyedihkan hatinya, sampai-sampai dia stres berat. Itu bukan karena dia mati secara fisik, bukan. Ada beberapa kata yang mendokumentasikan, dia katakan begini, Father, why have you forsaken me? Bapa, kenapa engkau tinggalkan aku? Kenapa? Karena sebelum dia mati secara fisik, sama seperti manusia awal mati secara fisik setelah ratusan tahun, pada awalnya dia matinya adalah fase dia dipisahkan daripada hadirat Bapa di surga. Pernahkah kita berpikir bahwa Yesus tidak pernah terpisahkan sekalipun sama hadirat Bapa di surga sampai kepada titik itu? Sampai-sampai dia katakan, kalau bisa, lalukan cawan ini daripadaku. Father, why have you forsaken me? Dr. Frederick Sugibe meneliti bahwa peluh yang bercampur dengan darah itu adalah proses hematohidrosis, yang artinya adalah stres level yang begitu tinggi sampai peluh bercampur dengan darah. Dia katakan begini, sesuatu artikel yang sangat dahsyat, yang sangat luar biasa, yang harus kita mengerti dengan baik dan benar. Dia katakan begini, saya tidak pernah temukan proses ini di dalam manusia, karena sebelum sampai kepada titik itu hematohidrosis, manusia sudah bunuh diri. Manusia nggak tahan sampai stres level itu, manusia bunuh diri. Yesus merasakannya sampai kepada titik yang maksimal. Sampai-sampai ada proses namanya hematohidrosis. Dan akhirnya pericardium failure terjadi, yaitu jantungnya kolaps. Itu semuanya karena stres level yang luar biasa tingginya. Dipisahkan dari hadirat Bapa di surga.
Ini dari satu konteks ini kita bisa pelajari bagaimana hadirat Bapa di surga itu pentingnya luar biasa. Makanya kalau mau hidup betul-betul bertumbuh bersama-sama dengan Tuhan, saya selalu katakan hubungan intim sama Tuhan bukan keharusan, gaya hidup. Baca firman sama doa tuh gaya hidup, bukan keharusan. Keharusan adalah faktor eksternal. Saya nggak pernah suka pakai kata keharusan. Saya tidak pernah ajarkan kedua anak saya, kamu harus berdoa. Tidak. Saya selalu tanamkan dalam hidup mereka, berdoa, baca Alkitab adalah gaya hidup, lifestyle. Kalau lifestyle, lahir dari dalam sini. Kalau keharusan faktor eksternal, bisa lupa, bisa kesal sendiri, bisa capek sendiri, bisa burn out sendiri, karena faktor eksternal. Bukan lahir dari dalam sini. Tapi ketika lahir dari dalam sini kita akan nagih. Seperti makan dan minum kan sudah jadi gaya hidup. Bukan keharusan. Gaya hidup kita akan nagih. Sebentar lagi kalau kita belum makan malam, kita akan nagih makan malam. Oke? Jadi hadirat itu luar biasa pentingnya. Sekarang baca kenapa sebabnya manusia jatuh dalam dosa. Kejadian pasal yang ketiga. Ayat yang keempat sampai ke-6. Mengatakan begini. Ini betul-betul mengerikan. Waktu saya mendapatkan ini saya betul-betul bilang, Tuhan, jaga hati saya Tuhan. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, dia gak bisa cari jalan lain lah, gak bisa cari mau selingkuhan gimana. Dia mau pakai dosa selingkuhan, cuma ada satu pria satu wanita kok. Jadi gimana mau caranya? Akhirnya dia temukan celah ini dan dia lempar kepada manusia ide ini dan ditangkap sama manusia. Dan ini adalah kebohongan dia yang masih dia lakukan sampai pada hari ini. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-sekali kamu tidak akan mati. Dengan kata lain, kamu tidak akan bisa dipisahkan dari hadirat Bapa. Itu maksudnya. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka. Padahal sudah terbuka matanya. Dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Maksudnya apa? Dia kasih tahu begini, kamu tahu nggak? Kehidupanmu dan kondisimu yang sudah lebih daripada sempurna ini tidak cukup. Ada satu level lagi di atasmu yang lebih luar biasa. Kenapa? Matamu nanti akan terbuka. Terus kemudian dikatakan lagi, kamu akan jadi serupa seperti dia dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Kamu tenang aja, kamu kalau makan ini kamu gak akan terpisahkan dari hadiratnya. Ada level yang lebih tinggi loh daripada kondisimu saat ini. Dihembuskan sebuah konteks atau sebuah idea, sebuah ide, pemikiran, pemahaman bahwa kondisimu tidak cukup. Ketika manusia rasa tidak cukup, manusia tidak mengucap syukur. Ketika manusia tidak mengucap syukur, manusia rentan jatuh dalam dosa. Ayat selanjutnya, ayat yang ke-6 mengatakan begini. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan. Pertama kali loh didokumentasikan bahwa menurut persepsi wanita ini, pohon itu sedap untuk dimakan. Dan sedap kelihatannya lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dimakan, diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia dan suaminya pun memakannya. Alkitab pertama kali mendokumentasikan setelah manusia percaya sama kebohongan iblis, dosa kelihatan menarik. Selama itu, sebelum ayat itu, pohon itu ada di tengah-tengah kehidupan dia. Alkitab tidak pernah mendokumentasikan berapa sering manusia melihat pohon itu. Tapi Alkitab tidak pernah mendokumentasikan bahwa manusia merasa tertarik lihat pohon itu. Betul? Pasti tiap hari dilewatin mungkin sama suami istri mereka saling mengatakan, tuh dia tuh pohon yang dilarang sama Tuhan. Oh iya ya. Tidak pernah memikat hati mereka. Di titik di mana manusia tidak rasa cukup. Di titik di mana manusia tidak mengucap syukur. Dosa kelihatan menarik. Akibat manusia jatuh ke dalam dosa, itu karena tidak mengucap syukur. Dan ini akhirnya adalah sesuatu yang sangat mengerikan, sampai akhirnya Tuhan mengembalikan hadiratnya lewat ucapan syukur. Ada buktinya semuanya. Sampai kepada kitab Wahyu. Ada buktinya. Karena dia tahu manusia jatuh ke dalam dosa karena tidak mengucap syukur. Seorang bapak datang ke kantor setiap hari, punya sekretaris cantik di kantor. Gak pernah sekretaris itu memikat hatinya dia. Karena dia tahu kebenaran, dia ke gereja setiap minggu. Iblis membohongi dia bukan dengan cara begini. Tuh ada wanita cantik, jatuh dalam dosa aja sama dia, berselingkuh aja sama dia. Tidak, karena dia mengerti kebenaran.
Dia sudah ada di dalam hadirat Tuhan. Bagaimana caranya? Iblis mulai perlahan-lahan memberikan kondisi yang tidak cukup sama hidupnya. Bangun pagi, dia mulai lihat istrinya di samping dia. Yang tadinya dia gak mikir-mikir apa-apa, perlahan-lahan dikasih kebohongan sama iblis. Lihat tuh istrimu, 10 tahun lalu figurnya seperti sekretaris di kantor toh. Sekarang anak udah 3, udah naik 10 kilo, rada-rada gembrot-gembrot dikit. Udah gitu lihat tuh tidurnya, ngorok lagi, ngiler lagi. Pagi-pagi. Dimulai dari situ loh. It starts from there. Kemudian dia lihat, masih gak ngaruh. Dia masih pergi ke kantor seperti biasa. Besoknya dikasih lagi perasaan kayak gitu. Kenapa ya istriku kayak gini ya? Lama-lama, tanpa dia sadari dia mulai banding-bandingin sama sekretaris di kantor. Iya ya, 10 tahun lalu kayak dia di kantor. Perlahan-lahan loh. Diberikan kondisi yang tidak cukup. Tidak cukup. Tidak cukup. Padahal banyak yang dia bisa ucapkan syukur dalam hidupnya. Di hari di mana akhirnya dia percaya sama kebohongan iblis. Dia masuk kantornya dia. Sekretaris yang sudah bertahun-tahun tidak pernah kelihatan menarik baginya. Di hari itu kelihatannya sedap untuk dimakan seperti Kejadian. Sedap dan memikat hatinya hari itu. Karena apa? Tidak mengucap syukur. Catat ini baik-baik. Orang yang senantiasa mengucap syukur adalah orang-orang yang selalu punya kekuatan di dalam Tuhan dan sangat sulit jatuh dalam dosa. Di apapun aspek kehidupan saudara, ketika saudara mengucap syukur di atasnya, walaupun ada masalah, bukan masalahnya dirubah, saudara yang berubah. Makanya saya sangat suka dengan Roma 5 ayat yang kedua, dikatakan begini, ketika ada kesengsaraan, sebelum ada pengharapan yang tidak mengecewakan, ada dua kata di tengahnya, ketekunan dan tahan uji. Yang berubah bukan masalahnya. Jangan pernah berdoa jadi orang Kristen yang kanak-kanak. Tuhan, lalukan badai ini Tuhan. Tuhan, kalau bisa badai ini lewat daripadaku. Kalau ada badai, kalau ada masalah dalam hidup, berdoa begini, Tuhan tolong supaya saya berubah. Tuhan tolong, saya pasti sampai ke seberang dengan selamat. Tapi selama perjalanan ini Tuhan tolong, bukan masalahnya berubah, aku yang berubah Tuhan. Rubah karakterku Tuhan. Itu baru doa yang dewasa. Itu baru doa yang betul-betul doa di dalam the kingdom of God, the kerajaan surga. Singkat cerita, akhirnya manusia diusir dari Taman Firdaus. Dan ketika manusia diusir dari Taman Firdaus, Alkitab mencatat dengan sangat jelas. Alkitab kerajaan surga meletakkan malaikat kerub di pintu gerbang kerajaan surga. Kejadian 3 ayat 23 mengatakan begini. Kejadian 3 ayat 23 mengatakan begini. Lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Ia menghalau manusia itu. Menghalau itu arti katanya adalah mengeluarkan daripada hadirat Tuhan. Expelled from the presence of God. Dan di sebelah timur Taman Eden ditempatkannya lah beberapa kerub dengan pedang yang bernyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Nanti di rumah dibaca, bisa dibaca ada di Yehezkiel 1 sama Yehezkiel 10, definisi daripada malaikat kerub. Malaikat kerub adalah malaikat yang mempunyai 4 sisi muka, di tengahnya ada bara api, kalau jalan berderu-deru, dan malaikat ini adalah malaikat yang merupakan pasukan khusus dari kerajaan surga yang ditugaskan untuk membunuh siapa saja yang berani-berani datang ke hadirat Tuhan dengan tangan hampa. Jadi malaikat kerub adalah malaikat yang ditempatkan di dalam ruang maha suci. Ketika ada tabut perjanjian, di atasnya ada lambang malaikat, itu adalah lambang malaikat kerub. Makanya ketika imam besar masuk dan dia tidak kudus, yang membunuh adalah malaikat kerub. Karena malaikat kerub adalah malaikat yang menjaga hadirat Tuhan. Makanya di Kejadian dikatakan jangan berani-berani datang ke hadiratku dengan tangan hampa. Orientasinya di dalam perjanjian lama adalah semuanya serba pengorbanan. Nah disinilah akhirnya mulai sebuah renovasi, sebuah penebusan dimulai pada saat ini. Di kitab Perjanjian Lama, tepatnya di kitab Keluaran pasal yang 25, ayat yang ke-8 dikatakan begini. Keluaran pasal yang 25, jauh sebelum Yesus hadir, dikatakan begini. Keluaran 25 ayat 8. Dan mereka harus membuat tempat kudus bagiku. Ini inisiatifnya Tuhan loh. Supaya aku akan diam di tengah-tengah mereka. Kenapa? He miss you. Tuhan kangen dengan manusia. Tuhan sangat rindu untuk berkomunal dengan manusia. Makanya dia katakan, bangun tempat kudus bagiku, karena aku mau bersemayam di atasnya. Dan akhirnya mereka bangun tempat-tempat kudus pada saat itu. Sifatnya betul-betul secara fisik ada.
tempat-tempat kudus. Nah, pertanyaan berikutnya, kita teruskan lagi. Ketika zaman perjanjian baru, Yesus telah mati bagi kita. Tempat kudus itu apa? Apa yang harus kita bangun sehingga ada hadirat Tuhan bersemayam di atas kita. Dan kita merasakan hadiratnya seperti pada awalnya. Dan di dalam hadiratnya, sekali lagi saya katakan, ada kesembuhan, ada pemulihan, ada damai sejahtera, ada sukacita, ada perlindungan, penyertaan. Hal-hal dahsyat terjadi di dalam hadiratnya. Wahyu pasal yang keempat, ayat yang ke-9 mengatakan begini. Wahyu pasal yang keempat, ayat yang ke-9 mengatakan begini. Dan setiap kali makhluk-makhluk itu mempersembahkan apa? Puji-pujian, hormat dan apa? Ucapan syukur kepada Dia yang duduk di atas tahta, yang hidup sampai selama-lamanya. Dalam terjemahan yang lain dikatakan, give thanksgiving to stimulate and to hold the presence of God. Dengan kata lain, dengan ucapan syukur, hadiratnya turun. Hadiratnya bersemayam di atas kehidupan kita. Tempat kudus dalam hidup kita adalah ucapan syukur. Karena Dia tahu manusia pertama kali jatuh dalam dosa karena tidak mengucap syukur. Jadi Dia mau, ayo mengucap syukur yuk, biar aku hadir. Dan ketika kita penuhi rumah kita dengan ucapan syukur, penuhi kantor kita dengan ucapan syukur, penuhi tempat pekerjaan, tempat sekolah, dimanapun kita berada dengan ucapan syukur, hadirat Tuhan pasti turun di atasnya. Dan ketika hadirat Tuhan turun di atasnya, itu selalu turun dengan malaikat kerub. Karena malaikat kerub adalah malaikat yang diperintahkan untuk jaga hadiratnya Dia. Dengan kata lain, ketika kita mengucap syukur di rumah, mengucap syukur nanti malam sebelum tidur, mengucap syukur besok pagi sebelum berangkat kerja. Tuhan, aku mengucap syukur ya Tuhan buat hari ini. Aku tahu hari ini adalah hari yang penuh dengan tantangan. Aku tahu hari ini tadi kejadian-kejadian ini gak enak Tuhan. Tapi aku mengucap syukur Tuhan. Aku berterima kasih buat rencanamu Tuhan. Aku naikkan ucapan syukurku Tuhan. Lihat, hadiratnya turun. Ketika hadiratnya turun, malaikat kerub turun bersama-sama dengan Dia. Dan ada apa? Langsung ada penyertaan, ada perlindungan. Karena malaikat itu diciptakan untuk betul-betul menjaga hadirat Tuhan. Makanya selalu sebelum anak-anak kami keluar dari rumah, Tuhan, I give you thanks. Aku mengucap syukur. Yuna, berdoa yuk, katakan aku mengucap syukur Tuhan. Jangan sekedar dari bibir mulutmu saja, dari dalam hatimu katakan, Lord, I give you thanks. Tuhan, aku mengucap syukur Tuhan. Sekali lagi yang pertama, di dalam pengucapan syukur, manusia akan sangat sulit jatuh dalam dosa. Karena kita betul-betul memagari kehidupan kita dengan benteng yang luar biasa. Segala sesuatu walaupun tidak enak, aspek kehidupan kita walaupun sangat negatif di dalam dunia ini, kita katakan, Tuhan aku mengucap syukur. Aku gak tahu apa yang terjadi tapi aku mengucap syukur. Ingat, kesengsaraan dalam kehidupan ini, kesulitan dalam hidup ini akan selalu menjadi bagian hidup. Karena kita hidup di dalam dunia yang penuh dengan dosa. It's a fallen world. Jadi apapun yang terjadi, kesulitan apapun yang terjadi, hadapi dengan ucapan syukur. Hal yang kedua, Kejadian 22 ayat yang kelima mengatakan begini. Kejadian 22 ayat yang kelima mengatakan begini, cocok sekali dengan apa yang saudara berikan kepada saya, tema hari ini katanya ada tentang iman dan ucapan syukur di dalamnya. Perhatikan Kejadian 22 ayat kelima ini, karena ada sebuah kebenaran yang sangat luar biasa dan seringkali kata ini dilongkap atau dilewati, tidak dibaca dengan baik dan benar. Kejadian 22 ayat 5, Abraham berkata begini kepada kedua bujangnya, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Ini ketika mereka Abraham mau mengorbankan anaknya. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang. Kata sembahyang adalah worship with thanksgiving. Itu bahasa aslinya. Kami akan mengucap syukur. Bahasa sebenarnya. Kami akan sembahyang, kami akan mengucap syukur. Sesudah itu, aku atau kami kembali kepadamu. Dengan kata lain, dia katakan begini kepada kedua bujangnya. Saya gak tahu apa yang terjadi di sana. Tuhan suruh saya mengorbankan anak saya. Tapi aku akan mengucap syukur. Dan aku percaya dengan iman yang luar biasa. Kami, saya dan anak saya, pasti kembali kepadamu. Tungguin ya. Kata kami di situ adalah pernyataan iman yang sangat luar biasa dahsyatnya. Dan seringkali kata kami itu kita lewati cepat-cepat, kita baca cepat-cepat. Bukan aku loh kembali. Kami, aku dan anakku. Tunggu ya, kita ke atas. Kami kembali kepadamu. Tapi sebelum dia katakan perkataan pernyataan iman ini, ada kata-kata, kami akan mengucap syukur dulu. Kami akan sembahyang. Worship with thanksgiving bahasa aslinya. Catat ini baik-baik. Di dalam ucapan syukur, iman saudara pasti bertumbuh.
Di dalam ucapan syukur, apapun yang terjadi, walaupun masalahnya seberat apapun kita hadapi dengan ucapan syukur, itu akan stimulate your faith. Itu akan menaikkan iman percaya kita di dalam Tuhan. Ya bayangkan, ada hal yang sulit aja kita bisa hadapi. Tuhan, apapun yang terjadi, aku tidak mau bersungut-sungut, aku akan hadapi dengan ucapan syukur. Terima kasih Tuhan buat kejadian ini. Oh dahsyat. Saya ketemu sama orang-orang yang keluarganya jatuh di Air Asia, berangkat dari Surabaya 2 tahun yang lalu. 40 lebih orang-orang yang ada di dalam gereja. Orang-orang gereja lah. Yang udah pasti berdoa sebelum berangkat. Yang mereka bisa katakan kepada saya, mereka katakan, saya nggak tahu apa yang Tuhan lakukan. Tapi hatiku penuh dengan ucapan syukur. Hanya itu yang aku bisa lakukan. Dan setelah aku mengucap syukur, aku nggak tahu gimana tiba-tiba ada damai sejahtera, sukacita, kehidupanku berubah. Aku yang berubah. Masalah tidak akan pernah berubah. Ada kemungkinan tidak akan pernah berubah masalah itu. Tapi yang penting aku berubah. Aku pasti sampai ke seberang dengan Tuhan. Hadapi hidup ini dengan ucapan syukur. Ada kuasa di balik ucapan syukur. Karena manusia pertama kali jatuh ke dalam dosa karena tidak mengucap syukur. Ada kuasa yang luar biasa dan itu yang Tuhan selalu katakan, aku mau memulihkan hubunganku dengan manusia if you give me praise and thanksgiving. Naikkan pujian dan hormat dan ucapan syukur kepadaku. Aku akan jamin hidupmu akan sulit jatuh dalam dosa. Aku jamin hidupmu engkau akan bertumbuh di dalam iman. Dan yang sangat luar biasa, 2 Tawarikh pasal yang ke-20, ayat yang ke-13 mengatakan begini. 2 Tawarikh pasal yang ke-20, ayat yang ke-13 mengatakan begini. Ini ketika Yosafat diperhadapkan dengan Bani Moab dan Bani Amon. Bani Moab dan Bani Amon adalah 2 bani yang bukan sekedar hanya berperang dan membunuh prajurit saja. Mereka punya sejarah atau track record. Mereka membunuh juga istri dan anak-anak daripada bangsa yang mereka perangi. Jadi seluruh bangsa ini pergi kepada Tuhan dan mengatakan dan berteriak kepada Tuhan. Ayat 13, 2 Tawarikh 20. Sementara itu seluruh Yehuda berdiri di hadapan Tuhan, juga segenap keluarga mereka dengan istri dan anak-anak mereka. Mereka bilang, Lord, what should we do? Apa yang harus kami lakukan? Ayat 17, lengkap ayat 17. Firman Tuhan katakan begini. Dalam peperangan ini tidak usah kamu bertempur, hai Yehuda dan Yerusalem. Tinggallah berdiri di tempatmu. Dan lihatlah bagaimana Tuhan memberikan kemenangan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut. Majulah besok menghadapi mereka. Tuhan akan menyertai kamu. Oke. Saya kalau dikasih tahu gitu sama Tuhan, oke. Terus kita ngapain Tuhan majunya? Bawa teman-teman aliansi negara seberang enggak? Jangan, Tuhan bilang gitu. Oke, terus ngapain? Bawa senjata enggak? Tuhan bilang lagi, jangan. Terus gimana Tuhan majunya pakai apa? Mereka Bani Moab dan Bani Amon, Bani yang sangat keji Tuhan. Ayat 21. Firman Tuhan katakan begini. Ayat 18 dulu. 2 Tawarikh 20 ayat 18. Lalu berlututlah Yosafat dengan mukanya ke tanah. Seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem pun sujud di hadapan Tuhan dan menyembah kepadanya. Kemudian orang Lewi ayat 19, dan Bani Kehat dan Bani Korah bangkit berdiri untuk menyanyikan puji-pujian bagi Tuhan Allah Israel dengan suara yang sangat nyaring. Mereka sudah mulai dapat pewahyuan, Tuhan sudah mulai katakan, maju dengan ucapan syukur. Jadi gak boleh bawa senjata, gak boleh bawa teman-teman aliansi dari negara sebelah. Majunya dengan apa? Ucapan syukur. Ingat, tadi kita sudah belajar di dalam ucapan syukur, ketika hadirat Tuhan turun, malaikat kerub turun bersama-sama dengan hadirat Tuhan. Dan malaikat kerub adalah malaikat yang diperintahkan untuk menjaga hadirat Tuhan. Dan malaikat kerub akan berperang bagi siapapun yang berani-berani datang ke hadirat Tuhan dengan tangan hampa. Ayat 21. Lanjut ayat 21 mengatakan begini. Setelah ia berunding dengan rakyat, ia mengangkat orang-orang yang akan menyanyi nyanyian untuk Tuhan dan memuji Tuhan dalam pakaian kudus. Yang semarak pada waktu mereka keluar di muka orang-orang bersenjata. Sambil berkata, nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Saya kalau baca ini, saya udah pernah ngalamin, jadi saya udah bisa ngebayangin betapa bergetar lututnya. Saya pernah mengalami, yayasan kami pernah dipanggil ke pengadilan. Saya nggak pernah ke ruang pengadilan sampai tahun 2003. Kami harus mengurus sebuah tuntutan dan lain sebagainya. Dan kami ditipu, dan waktu saya maju ke sana Tuhan bilang jangan bawa siapa-siapa, jangan bawa pembelaan. Saya bilang gimana Tuhan, saya tahu kamu dalam posisi yang benar, maju saja. Terus kemudian saya tanya lagi, gimana Tuhan? Tuhan bukakan ayat ini, maju dengan ucapan syukur. Bergetar gak lututnya? Ya pastilah. Pastilah, saya setiap kali ada sesi court, mau maju tuh bergetar lutut saya.
Perhatikan ayat yang ke-24. Ketika orang Yehuda tiba di tempat peninjauan di padang gurun, mereka menengok ke tempat laskar itu. Tampaklah semua telah menjadi bangkai berhantaran di tanah. Tidak ada yang terluput. Lalu Yosafat dan orang-orangnya turun untuk menjara barang-barang mereka. Mereka menemukan banyak ternak, harta milik, pakaian, dan barang-barang berharga. Yang mereka rampas itu lebih banyak daripada yang dapat dibawa. 3 hari lamanya mereka menjara barang-barang itu. Karena begitu banyaknya. Apa yang terjadi? Ketika ada ucapan syukur, hadirat Tuhan turun. Malaikat kerub turun bersama-samanya. Dan malaikat kerub yang melakukan peperangan itu bagi Yosafat. Mereka sampai di sana, Bani Moab dan Bani Amon tidak ada satupun yang masih hidup. Tertumpas semuanya. Dan bukan hanya itu saja, bukan hanya musuh dan problema kita dihalau sama Tuhan ketika ada ucapan syukur. Di balik itu semuanya, 3 hari mereka menjara. Dengan kata lain, di balik itu semuanya ada berkat menanti bagi kita. Di dalam ucapan syukur, musuh-musuh kita dikalahkan dan ada berkat menanti setelah itu. Betapa besarnya kuasa daripada ucapan syukur. Setelah selesai 6 bulan prosesi court dan akhirnya orang itu minta maaf, di drop semuanya. Saya bilang saya juga sudah mengampuni dari awal. Ketika dia minta maaf, saya bilang, saya udah maafkan kamu dari awal. Kira-kira 3 bulan setelah itu, saya dipanggil ke Frankfurt, Germany, untuk meeting dengan orang dari Microsoft. Meetingnya bukan di Microsoft, meetingnya di Frankfurt. Jadi tahu ya, Microsoft adalah perusahaan yang terbesar di dunia. Pemiliknya adalah orang terkaya di dunia. Jadi waktu kami meeting ya pasti dikasih kartu nama dan lain sebagainya. Mereka katakan kami membuat CSR, project CSR dengan yayasan kamu. Karena kami sudah dengar yayasan kamu dan lain sebagainya sudah mengadakan banyak pekerjaan dengan banyak perusahaan dari Amerika dan lain sebagainya. Kami sudah terekspos dengan profilnya dan kami mau kerjasama. Saya bilang, Microsoft kerjasama sama yayasan saya yang kecil ini buat apa gitu. Jadi waktu saya sampai Indonesia, saya nggak balesin emailnya. Karena dalam pikiran saya ini hoax. Ini pasti betul-betul bohongan. Karena saya nggak ketemu sama orangnya. Saya baru ke kantor Microsoft betul-betul baru tahun lalu. Baru saya datengin kantornya karena kami sudah punya hubungan dan saya bawa anak saya ke sana. Pertama kali saya masuk kantor, oh begini toh, kenal sama orang-orangnya. Tapi waktu tahun itu, tahun 2004 tepatnya, saya nggak kenal. Saya cuma kenal satu orang ini dan ketemunya juga di tempat yang netral di Jerman sana, nggak ketemu di kantornya. Jadi waktu dia email saya nggak pernah balas. Dan akhirnya dia tahu bahwa ini sering terjadi dengan kantor mereka. Jadi mereka katakan begini, kami tahu kamu nggak mau balas itu mungkin karena kamu nggak percaya sama kita. Dengan oleh sebab itu, saya mau memberikan kamu 3 proyek CSR untuk Indonesia, memberkati Indonesia. Kita nggak usah sign MOU, nggak usah sign kontrak dulu. Saya akan kirimin ceknya dulu, biar kamu percaya katanya gitu. Dikirimin ceknya. Dan saya terkaget-kaget dan sampai hari ini saya masih ada setelah dimasukin ke bank, saya masih ada fotokopinya sebagai bukti. Karena saya terkaget-kaget, Microsoft, Redmond, Washington, USA, beneran Microsoft. Dan saya minta maaf habis itu, dia bilang, it's okay katanya. Udah banyak orang-orang yang saya mau kerjasama, mereka nggak mau. Karena belum pernah ke kantor kami, belum ketemu saya di kantor saya, jadi banyaklah yang seperti itu. Akhirnya 3 proyek untuk Indonesia. Dan waktu itu selesai semuanya Tuhan kembalikan saya kepada ayat ini. Maju dengan ucapan syukur. Yosafat perlu 3 hari untuk mengumpulkan berkat. Aku berikan kamu 3 proyek. Ketika kita maju dengan ucapan syukur, masalah dihalau, ada berkat menanti bagi kita. Jangan takut. Paulus menulis buku untuk Filipi di dalam penjara. Makanya ketika baca buku Filipi isinya semuanya ucapan syukur, ucapan syukur, ucapan syukur. Saya nggak punya waktu ya, nanti baca sendiri di rumah. Paulus dan Silas belenggunya lepas di penjara, betul? Tahu ya ceritanya? Karena mereka ngapain? Nyanyi, mengucap syukur. Kepala sipir penjaranya akhirnya terima Yesus dan seluruh keluarga yang terima Yesus. Gara-gara apa? Ujung-ujungnya kalau ditarik ceritanya akar-akarnya pertama kalinya ngapain? Ngucap syukur. Sampai semuanya pintu kebuka, sampai dia ketakutan, sampai dia ngundang ke rumahnya, sampai dia bilang doain saya dan keluarga saya mau terima Yesus. Dahsyat. Saya akan tutup dengan pernyataan ini. Bukan sekedar sejarah, tapi ini masih berlaku sampai hari ini. Karena ada satu orang yang sangat care atau peduli dengan hadirat Tuhan. Dan betapa, saya mau berikan ini gambaran kepada kita, betapa sensitifnya Tuhan sama hadiratnya. Betapa sensitifnya dia dengan hadiratnya, makanya dia selalu mau berkomunal dengan kita tuh karena itu sangat berharga bagi dia. Jadi bayangkan kehidupan intim sama Tuhan tuh dahsyatnya luar biasa. Nah, yang sangat luar biasa adalah begini, ya nanti dibaca sendiri di rumah. Ya, ceritanya in a nutshell kira-kira begini. Raja Daud ngobrol sama advisernya Nabi Nathan, bro, gue nih pengen bangun bait Allah. Buat apa? Ditanya kita. Itu kan ada tabut perjanjian di dalam kemah, yang bener aja. Kenapa? Saya nih tinggal di dalam istana yang penuh dengan kayu aras yang luar biasa. Masa tabut perjanjian ada di bawah kemah?
Ingat, tabut perjanjian di dalam perjanjian lama adalah lambang daripada hadirat Tuhan. Betul? Sudah pernah belajar ya? Tabut perjanjian adalah lambang daripada hadirat Tuhan. Sekarang hadirat Tuhan ada di dalam sini. Waktu zaman perjanjian lama itu di dalam tabut perjanjian. Jadi dia katakan begini, yuk kita bangunin bait Allah. Kalau sekarang kita harus katakan, yuk kita bangun kehidupan ini, bangun hati kita untuk terus preserve atau jaga hadirat Tuhan di dalam sini. Tapi pada saat itu dibangunnya secara fisik. Yuk kita bangun bait Allah untuk menaungi tabut perjanjian. Tanya deh sama Tuhan, boleh gak gitu? Nabi Nathan pergi berdoa. Singkat cerita dia balik lagi, dia katakan begini, Raja, gak perlu katanya. Kata Tuhan gak usah. Kenapa? Gak usah. Katanya Tuhan nanti keturunanmu yang akan bangun. Siapa namanya? Salomo. Anakmu yang akan bangun bait Allah. Tapi, nah ini dia. Karena ini inisiatifnya datang darimu, karena inisiatifnya ini lahir dari hatimu, aku akan membuat perjanjian denganmu, kata Tuhan. Aku akan membuat perjanjian, covenant, perjanjian kudus dengan Raja Daud. Isinya apa? Coba kita baca. Gara-gara apa? Cuman mau bangun bait Allah loh. Preserve the presence of God. 2 Samuel, pasal yang ke-7, ayat yang ke-16 mengatakan begini. 2 Samuel, pasal yang ke-7, ayat yang ke-16. Firman Tuhan katakan begini. Keluarga dan kerajaanmu akan kokoh untuk selama-lamanya di hadapanku. Tahtamu akan kokoh untuk selama-lamanya. Itu isi perjanjiannya. Gara-gara apa? Gara-gara Raja Daud cuma mau bangun bait Allah. Jadi nggak jadi. Yang bangun siapa? Anaknya. Cuman karena inisiatifnya lahir dari dia. Tuhan lihat hatinya, wow, kamu mau preserve my presence, kamu mau betul-betul jaga hadiratku. Jadi aku buat perjanjian kudus samamu. Kerajaanmu dan keturunanmu kokoh sampai selama-lamanya loh. Oke. Banyak sebenarnya, saya bagiin 2 aja ya. 2 aja. 1 Raja-Raja 11. Ayatnya yang ke-11. Salomo hidup dalam dosa. Salomo punya, waktu dia selama hidupnya itu dia punya 300 gundik dan 700 istri. Ya, bisa bayangkan satu pasang mertua sudah ribet, ini ada 1000 pasang mertua ya. Selamat aja tuh Salomo. Ayat 11, 1 Raja-Raja 11, ayat 11 mengatakan begini. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Salomo, oleh karena begitu kelakuanmu, yakni engkau tidak berpegang pada perjanjian dan segala ketetapanku yang telah kuperintahkan kepadamu, maka sesungguhnya aku akan mengoyakkan kerajaan itu daripadamu dan akan memberikannya kepada hambamu. Harusnya aku koyakkan kerajaanmu. Hanya pada waktu hidupmu ini aku belum mau melakukannya. Oleh karena siapa? Daud. Karena aku sudah membuat perjanjian kudus sama Daud. Dan dari tangan anakmu lah aku akan mengoyakkannya. I will preserve your kingdom. Aku akan jaga kerajaanmu. Karena aku sudah buat perjanjian kudus sama ayahmu. Kemudian kejadian terus. Raja Abiam, nanti dibaca di rumahnya, Raja Abiam dan keturunannya terus ada beberapa tahun setelah itu hidup di dalam dosa. Dan selalu Tuhan datang dan katakan begini, harusnya aku koyakkan kerajaanmu. Tapi karena aku sudah membuat perjanjian dengan moyangmu, udah dengan moyangnya nih, Daud, aku akan luputkan kerajaanmu. Selalu begitu Tuhan ngomongnya. Sampai-sampai di ayat terakhir ini, 300 tahun. 300 tahun, Daudnya udah gak ada. Daudnya sudah meninggal. Ada seorang raja namanya Hizkia. Kerajaannya mau diusik sama Raja Asyur, tentara Asyur. Ini 300 tahun loh. Daudnya udah gak ada, udah meninggal. 300 tahun kemudian, Raja Hizkia mau diusik sama tentara Asyur. Firman Tuhan mengatakan begini, ayat terakhir 2 Raja-Raja 19, ayat 34 sampai 35 mengatakan begini. 2 Raja-Raja 19, ayat 34 sampai 35 mengatakan begini. Dan aku akan memagari kota ini untuk menyelamatkannya. Oleh karena aku dan oleh karena siapa? Daud, hambaku. Maka pada malam itu keluarlah malaikat Tuhan. Malaikat Tuhan yang ada di ayat ini adalah malaikat kerubnya Tuhan. Lalu dibunuhnyalah 185.000 orang di perkemahan Asyur. Keesokan harinya pagi-pagi tampaklah semua bangkai-bangkai orang-orang mati belaka. 300 tahun setelah Daud meninggal, ada keturunannya yang mau diusik sama bangsa lain. Tuhan mengirimkan pasukan malaikat kerub untuk menghalau mereka. Dengan kata lain, jangan berani-berani sama keturunannya Raja Daud. Karena apa? Dia mau bangun bait Allah buatku. Dia mau preserve my presence. Dia menghargai hadiratku. Singkat cerita, sampai hari ini keturunannya adalah bangsa siapa? Bangsa Israel. Saya nggak usah ngomong banyak-banyak lah ya. Saya bukan mau berpolitik. Cuman kalau mau tahu kenapa bangsa itu dikepung sama beberapa bangsa dan tetap berdiri dan tetap kokoh. Walaupun nggak sampai 5% percaya Yesus. Nggak sampai loh. Di bulan Juni saya akan kesana lagi nih. Nggak sampai 5% percaya Yesus. Tapi bangsa ini masih dikokohkan. Lewat bangsa ini, akhirnya bangsa Yahudi
dipercaya sama Tuhan memimpin apa? Ekonomi dunia. Bangsa ini adalah bangsa yang memberikan konsultasi peperangan kepada bangsa Amerika. Mossad adalah pasukan elitnya mereka yang paling luar biasa ditakuti sama seluruh dunia. Mereka adalah bangsa pertama yang menciptakan prosesor di komputer kita. Mereka adalah bangsa yang menciptakan smartphone yang kita pegang. Mereka adalah bangsa yang menciptakan the first kamera yang bisa masuk ke dalam tubuh manusia, perusahaan Given Image. Dan masih banyak lagi. Negara yang tidak sampai 5% percaya Yesus, tapi masih dikokohkan sampai hari ini. Gara-gara apa? Keturunan Raja Daud. Karena apa? Raja Daud mau memperhatikan hadirat Tuhan. Bayangkan ketika kita lakukan itu pada hari ini. Bukan sekedar kita diberkati, keturunan kita pun diberkati sama Tuhan. Keturunan kita pun dikokohkan sama Tuhan. Saya tutup dengan ini. Kita rangkumkan ya. Manusia pertama kali jatuh karena tidak mengucap syukur. Ketika manusia mengucap syukur, karena sampai hari ini iblis akan terus membohongi kita dengan memberikan kondisi yang tidak cukup. Hati-hati. Setiap hari dia tidak akan langsung sodorin kita dosa, karena kita tahu kebenaran. Dia akan perlahan-lahan kasih tahu ini, kerjaanmu gak cukup, uangmu gak cukup, udah nyuri aja, udah ambil jalan pintas. Istrimu begini, suamimu begini, udah ambil jalan pintas. Gak cukup kondisimu. Lawan itu semuanya dengan ucapan syukur. Poin yang pertama, ketika kita mengucap syukur, kita akan sangat sulit jatuh dalam dosa. Ketika kita mengucap syukur, iman kita bertumbuh. Ketika kita mengucap syukur, perlindungan penyertaan Tuhan seperti Yosafat terjadi atas hidup kita. Dan di balik itu semuanya ada berkat menanti bagi kita. Di balik ucapan syukur, bukan sekedar kita diberkati, keturunan kita pun diberkati Tuhan. Itu yang sudah dibuktikan sama Raja Daud. Lakukan ini karena ada the power of thanksgiving. Hidup intim sama Tuhan. Selalu mengucap syukur setiap hari. Ajari keluarga kita, ajari kalau sudah menikah, ajari suami, istri, anak-anak kita. Senantiasa mengucap syukur, isi doa-doa kita dengan ucapan syukur. Dan lihat kehidupan kita akan menjadi luar biasa. Mari kita berdoa.